Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambatu. Bapak dan ibu-ibu yang hadir di Padepokan terutama ini yang di Padepokan malam hari ini ramai ya, dihadiri oleh rombongan dari Purworejo yang dipimpin oleh Bapak Widarto. Kemudian juga ada yang dari Ciamis, ada yang dari Lamongan, dan sahabat Jamaah Sadar Allah yang ada di Solo dan sekitarnya. Semoga kita yang di sini bisa mengikuti acara ini dengan hikmat dan bisa mengambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah yang ada di Indonesia dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, ya, Padang, ya, Medan ada, kemudian Riau juga ada, Palembang ada, kemudian Lampung, ya insya Allah yang Lampung ini besok Sabtu juga akan hadir ikut latihan bersama, latihan mindfulness zikir nafas, mindfulness patrap, mindfulness sholat, dan lain-lain. Kemudian dari Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya, jamaahnya Pak Harun, apa kabar? Kemudian jamaahnya Habib Anam, ya, semoga bisa mengikuti live streaming ini. Kemudian rekan-rekan sahabat sadar Allah yang ada di Brebes, ya, Brebes ini banyak sekali. Kemudian Tegal, Brebes dan Tegal, ya, insya Allah bulan November bisa berkumpul dan saya bisa hadir di sana, insya Allah ya. Kemudian Jawa Tengah, ya, Semarang dan sekitarnya termasuk Jepara, Demak, Bu Rita hari ini, Pak dan suami ya, dan siapa itu lupa. Ada Pak Rumat, kemudian banyak di sana. Ya, semoga bisa dibuat satu grup komunitas yang ada di Semarang dan sekitarnya, karena selama ini belum terbentuk. Kemudian Jawa Timur, ya insya Allah Jawa Timur yang dipimpin oleh Mas Doni, ya, Mas Doni Hurtado dari Jombang, yang programnya dalam waktu dekat akan mengadakan halakoh se-Jawa Timur. Semoga bisa berjalan dengan lancar dengan melibatkan seluruh padepokan yang ada di Jawa Timur. Dan Jawa Timur banyak sekali. Malang, kemudian Surabaya ada, Gresik. Kemudian Lamongan ini ada grupnya ya, dari Lamongan ada grupnya, tapi kayaknya belum terorganisir. Kemudian ada yang Jember ada, Tulungagung yang 2 kloter kemarin datang ke Padepokan dengan waktu yang berbeda. Kemudian juga yang di Bali ya, Denpasar sekitarnya, kemudian Lombok, dan terus sampai Papua. Ini mulai berkembang. Kalimantan ini Kaltim ya, Pak Alan Kaltim, yang sekarang sedang insya Allah mengikuti siaran langsung ini bersama Kisunan dan sahabat sadar Allah di sana. Kemudian juga ada Mas Mukhlis, Pak Wibisono yang sekarang di Pontianak. Semoga tetap solid untuk Kalimantan dan Makassar, Sulawesi, dan seterusnya. Jadi yang di Indonesia semoga bisa mengikuti acara ini secara langsung ini dengan penuh hikmat dan mengikuti sampai akhir. Karena di akhir acara ini selalu ada zikir nafas bersama, latihan zikir nafas bersama. Kemudian yang di negara tetangga, di Brunei ada, Singapura, Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan ada, di Oman ada, di Arab Saudi juga ada, Pak Wid ya.
kemudian di Maroko, dan banyak tersebar di berbagai negara. Semoga walaupun nggak bisa ngikuti streaming ini, bisa mengikuti siaran tundanya yang jelas ada di YouTube. YouTube-nya Bapak Setio Purwanto. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah, selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, ya lurus Allah ya. Jalan kita lurus Allah. Ya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan lagi satu kalender yang kita terbitkan, sebagaimana minggu yang lalu bahwa kalender ini akan diberikan secara cuma-cuma untuk yang hadir di Padepokan yang belum dapat ya, nanti akan dapat satu persatu. Jadi jamaah yang dari berbagai daerah yang ingin dapat kalender ini bisa hadir ke Padepokan. Kemudian yang minta dikirim ini cukup sedekah ya, sedekah seikhlasnya saja, yang nanti disalurkan ke rekeningnya Pak Irwan dan akan dikirim oleh Pak Wid. Insya Allah begitu Pak Wid ya. Jadi seperti yang telah kita sampaikan pada malam Jumat seminggu yang lalu. Nah, di sini kalender ini kalau dipasang di ruang tamu, ini kan ada tulisan besar, ya, Wan Nafas Wan Dzikir. Ini merupakan satu media dakwah ya. Jadi kalau di ruang tamu orang mesti bertanya Wan Nafas Wan Dzikir itu apa? Nah, disitulah kita bisa menjawab. Sekaligus juga di bawahnya ditulis dalil naklinya ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Jadi kotak-kotaknya pun juga besar sehingga pada saat kita punya acara bisa ditulis di kotak-kotak ini. Ini. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kita pasang di rumah kita. Di samping mengingatkan kita sendiri, juga untuk media kita berdakwah sadar Allah. Ini untuk jamaah DNS-nya mestinya ya mewajibkan diri untuk mempunyai ini. Kemudian Padepokan secara rutin itu mempunyai 2 program ya, program yang mesti, program yang rutin ya. Yang pertama setiap malam Jumat jam 9 live streaming seperti ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah tanya lagi yang di grup-grup WA, grup Telegram. Ya. Nggak usah tanya Jumat ini ada live streaming enggak? Insya Allah mesti ada. Kalau enggak bisa, kita akan kasih pemberitahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan latihan bersama ya, untuk malam minggu, setiap Sabtu jam 8 malam. Itu khusus kita berlatih. Jadi enggak ada ceramah-ceramah seperti ini, tapi khusus latihan. Latihan apa? Materi yang kita sediakan, ya, yang akan kita ajarkan, yang bisa dipelajari. Yang pertama, mindfulness sholat. Jadi bagaimana kita sholat yang khusyuk, sholat yang baik dan benar, itu akan berlatih, kita di sini berlatih nanti. Kemudian mindfulness zikir nafas. Kita akan berlatih berzikir nafas secara mindfulness, sadar dan menerima. Kemudian mindfulness patrap gerak. Jadi zikir nafas sama patrap itu tujuannya sama ya, untuk mencapai kesadaran terhadap Allah SWT setinggi-tingginya, hanya beda metode. Jadi beda metode itu aja. Kemudian ada juga Wasqito Quran. Wasqito Quran. Untuk patrap sendiri, ini ada patrap sakaratul maut, ya. Kemudian ada patrap sholat. Insya Allah patrap sholat ini bisa sekaligus mindfulness patrap sholat ya, mindfulness sholat ya. Gitu. Jadi banyaklah nanti Bapak Ibu kalau datang ke Padepokan, kita bisa latihan bersama.
Jadi khusus berlatih sak mlengere, sak mlengere. Yang minggu-minggu kemarin tuh, itu sampai subuh ya, sampai subuh mulainya jam 2 malam. Kadang kita mulai jam 12. Mengapa? Ya memang maunya seperti itu, inginnya malam-malam. Tapi jam 8, sekitar jam 8 kita juga berlatih patrap ya, gitu. Juga berlatih mindfulness patrap gerak, mindfulness zikir nafas ya. Patrapnya di ruang terbuka. Jadi dan tempatnya tertutup, tidak bisa dilihat dari luar ya, kecuali inceng-inceng atau menek tembok. Ini 2 program itu yang kita programkan secara rutin. Nah, program ini sangat penting untuk kita jalankan. Karena apa? Karena di Padepokanlah kita bisa dilatih langsung oleh Bapak Setio Purwanto sebagai pembimbing besar kita. Ya. Beliau memberikan satu pelatihan-pelatihan secara langsung. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Setelah mendapatkan gemblengan pelatihan dari beliau, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlunya. Nah, kalau di YouTube saja, itu kadang-kadang ngambang, ya, ngambang. Nanti kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Di-share di grup misalnya punya pengalaman, paling kita jawab cuma 1 kata, 2 kata. Jawab 2 kali, selebihnya kita nggak jawab lagi. Itu karena apa? Karena kita dituntut untuk belajar sendiri. Gitu. Dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab di grup ya, di media sosial melalui tulisan. Itu banyak yang seperti itu. Yang japri saya pun juga banyak ya, yang akhir-akhir ini jamaah-jamaah baru menanyakan tentang berbagai hal ya. Kemarin telah di-share-kan oleh Bapak Setio Purwanto masalah sensasi dari mindfulness zikir nafas level 1 sampai level 4. Nah, di situ di YouTube saya juga ada dan juga ada pertanyaan. Pertanyaannya ketika kita melakukan mindfulness zikir nafas, ini jidat ini berdenyut, jidatnya berdenyut sini. Ini nih berdenyut, nyut 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 gitu. Itu ditanyakan, itu tandanya apa? Tandanya apa? Kalau kita DN ini, kemudian nyut nyut kayak mau jebol. Itu salah satu bentuk sensasi. Tapi diartikan apa bisa? Sebenarnya nggak usah diartikan, diabaikan. Tapi itu memang suatu pertanda bahwa kalau denyutnya di sini, nah ini saya jawab berdasarkan pengalaman saja ya. Berdasarkan pengalaman saja. Ketika merasakan denyutan itu, ya itu satu tanda bahwa kita akan diberi kepekaan. Diberi kepekaan oleh Allah. Tapi tanda itu nggak bisa diminta, udah istiqomah saja. Ada yang berdenyut di ubun-ubun. Kalau berdenyut di ubun-ubun itu saya maknai ini pintu ya, ubun-ubun itu ibarat pintu. Pintu untuk menuju dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah. Biasanya itu muncul pada saat kita mulai memasuki level 3. Biasanya itu. Jadi ada sensasi, ada juga yang nggak merasakan. Tapi ada yang merasakan. Jadi 2 denyutan di ubun-ubun ini dan denyutan di sini. Pertemuan 2 alis ini agak atas sedikit di sini. Itu ada. Tandanya seperti itu. Jadi sensasi itu kalau saya amati itu sebenarnya muncul kenapa? Yang pertama faktor ego, Pak. Faktor ego. Kalau ego kita kuat, ya, pada saat kita berzikir nafas, awal-awal, ketika mulai proses sinkronisasi, itu dampaknya terhadap tubuh itu kuat.
Kita diguling-gulingkan, diputar-putar. Ada jamaah yang sampai berminggu-minggu. Setiap DN mengalami itu. Itu nggak hanya 30 menit, bahkan lebih 1 jam tetap gitu terus. Faktor ego. Kalau ego kuat, itu efek di tubuh semakin keras. Makanya di zikir nafas itu kita perlu mengenolkan ego. Dalam arti melemahkan ego. Ya. Ego yang negatif itu jangan sampai dominan. Yang kedua itu faktor energi negatif. Biasanya kita sebelum mengikuti zikir nafas, kita telah belajar ilmu ini, ilmu itu, ini dan itu lain-lain. Maka itu juga akan mempengaruhi apakah kepala pusing terus-menerus, apakah muntah-muntah pada saat berzikir nafas, atau apa. Nah, itu abaikan, karena itu proses sinkronisasi dan itu dampak dari lepasnya hal yang negatif yang ada pada diri kita. Itu. Yang ketiga dari pengalaman-pengalaman kita sendiri, dari pengalaman hidup, dari perjalanan hidup, itu mengaruhi. Misalnya kita sering malas sholat lah, malas itu ibadah, malas-malas. Ya, dan ketika kita berzikir nafas ini, kita tahu-tahu disujudkan. Sujudkan itu artinya apa? Allah mengingatkan kita, sujudlah, rajin-rajinlah menjalankan perintah Allah. Itu diputar-putar berarti uripe sik ruwet. Tapi itu abaikan, itu namanya sensasi. Itu namanya sensasi. Jadi 3 faktor itu pengaruhnya kuat sekali. Abaikan terus saja lurus Allah. Kemudian ada juga yang akhir-akhir ini mengalami kayak jalan-jalan ya, jalan-jalan, layang-layang jalan. Wah ini tubuhku, saya jalan ke sana, jalan ke sana. Mungkin itu sensasi Rogo Sukmo ya, saya dulu pernah ngalami itu. Bagaimana mengatasinya? Ketika jalan-jalan terus sadar Allah dan sadarlah kita tetap duduk. Jadi kita merasakan jalan-jalan. Jalan ke sana, ke sini, putar-putar. Udahlah duduk saja, terus duduk saja. Lanjutkan DN-nya, terus lurus Allah. Nah, itu nanti akan hilang. Akan hilang. Kita akan kembali seperti semula. Jadi jangan terpengaruh oleh jalan-jalannya. Di tempat yang ini, naik gunung, di hutan, di kota. Itu sensasi, sensasi rasa. Kita enggak jalan-jalan, kita enggak jiwa kita enggak keluar, enggak jalan-jalan, enggak. Itu hanya sensasi saja. Kemudian sensasi mau mati. Sensasi mau mati itu biasanya ketika kita mau masuk level 3. Ya, mau masuk level 3, level taholi. Taholi, pengosongan. Level 3 itu kan pengosongan. Mengosongkan ego dan lain-lain. Itu ada yang ketakutan karena merasakan sensasi mau mati. Kayak dicabut. Dicabut. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Kalau mati bener gimana? Mati bener ya alhamdulillah. Husnul khotimah. Karena kita sedang berjalan menuju Allah. Tapi sampai sekarang kasusnya enggak ada sih yang mati bener DN terus mati. Belum ada. Kalau belum ada ya kemungkinan ada. Wallahu alam bishawab. Terserah Allah. Yang penting kita pasrah. Kita berserah. Level 3 itu level berserah total. Mau mati, mau hidup, itu lepas. Kalau kita ketakutan, kita artinya belum bisa melepaskan, belum ikhlas melepaskan dunia. Nah ini, jadi terus saja. Bapak kalau mengalami itu, Bapak Ibu mengalami itu terus saja. Ya, terus ke Allah. Itu nanti oleh Allah akan diperjalankan ke level-level berikutnya. Nah kemudian tentang patrap ya. Ada yang bertanya tentang patrap.
Mbak Bejo, patrap itu harus selalu sadar Allah? Saya jawab, iya, harus selalu sadar Allah. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan Allah. Jadi yang menggerakkan Allah. Makanya harus selalu sadar Allah. Kita harus sadar bahwa Allah yang menggerakkan kita. Allah yang meliputi kita. Kalau nggak sadar Allah, berarti yang menggerakkan yang selain Allah. Oke lah, hakikatnya semua dari Allah. Tapi melalui yang lain gitu. Nah ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Bisa-bisa sakti nanti. Cari kesaktian. Nanti akan benturan dengan DN-nya. Ketika DN kita sudah lurus Allah, energi negatif muncul. Energi negatif sudah bersih, kita dibersihkan oleh Allah. Ketika patrap, kita nggak sadar Allah, ya di situ energi negatif masuk lagi. Nah ini, makanya Bapak Ibu yang berlatih patrap, ya, luangkan waktu untuk hadir di Padepokan. Biar nanti dapat bimbingan langsung dari Bapak Setio Purwanto atau dari sahabat yang sudah ditunjuk oleh Bapak Setio Purwanto untuk menjadi mentor berlatih bersama. Juga patrap sakaratul maut. Patrap sakaratul maut itu berlatihlah dulu di Padepokan. Berlatihlah dulu di Padepokan karena benar-benar latihan mati. Itu. Jadi itu Bapak Ibu, saya cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa perlu dijawab dalam kesempatan ini. Untuk yang lain-lain sudah banyak di grup-grup, jawabannya banyak dari Bapak Setio Purwanto juga sudah menjelaskan, hanya kita saja mungkin belum baca atau dilewati saja. Oh ini tulisannya Pak Pur panjang sekali, oh, dilewati saja. Itu sebenarnya jawabannya ada di situ loh. Ini itu kita sering sering ketutupan itu. Tulisannya Pak Pur itu sering ketutupan. Kalau ada berita kematian yang sakit, udah lewat yang dari Pak Pur lewat semua Al-Fatihah, terus saya scroll surut semuanya isinya Al-Fatihah tok. Nulis Al-Fatihah gitu tok. Ada nulis Al-Fatihah. Batinku nyawa ditulis barang. Wis ora usah ditulis langsung dongakno ae. Itu loh. Itu. Sebenarnya kalau nggak nulis apa dikira nggak mendoakan. Kalau saya jarang sekali nulis. Ya udah dari Pak Wid ini, ya udah saya doakan langsung. Itu. Jadi sering ketutup itu, tulisannya Pak Pur itu sering ketutup itu. Udah Bapak Ibu ada berita biasanya melalui Pak Wid, udah doakan langsung saja. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Urusan kita bukan pada manusia, urusan kita dengan Allah. Nggak usah takut dikira tidak mendoakan. Pak Pur itu jarang sekali loh. Nulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jarang sekali. Tapi beliau mendoakan. Nah, ini. Jadi mari tulisan-tulisan yang penting dari pembimbing besar kita itu jangan sampai tertutup oleh hal yang sebenarnya nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Itu. Dan juga di grup-grup yang daerah-daerah itu usahakan materinya yang di-share di grup DNSA itu ya materi DNSA, bukan materi-materi dari yang lain-lain. Karena akhir-akhir ini banyak grup-grup daerah ya, isinya materi dari luar DNSA dimasukkan, yaitu dikurangilah. DNSA, kelas DNSA untuk materi DNSA. Nah, ini Bapak Ibu, sekedar mengingatkan dan motivasinya semua. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah kita terima pada saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tema kali ini tentang Islam itu mudah. Ya, kalau kita itu pikirannya mudah itu kan mesti lebih termotivasi dalam menjalankan. Coba kalau pikiran kita itu Islam itu sulit, kira-kira lebih motivasi yang mana? Motivasi Islam itu mudah atau Islam itu sulit? Nah, Islam itu mudah. Sesuatu yang mudah itu membuat kita lebih termotivasi untuk menjalankan. Coba Bapak Ibu, pekerjaan, mudah. Bisa insya Allah. Itu lebih ringan di dalam menjalankan daripada angel. Belum sudah sulit gitu ya. Iya. Bapak Ibu, makanya di dalam hal kenapa sih mudah gitu. Kita itu sebenarnya sama Allah itu sudah dituntun gitu. Cuma kita itu kadang-kadang nggak sadar, jadi kelihatan nampak berat. Saya sendiri kadang-kadang saya lupa, jadi nampak berat. Kalau kita itu sadar, kemudian nerima, syukur, itu di dalam syukur itu ada tuntunan. Tuntunan itu kayak digerakkan gitu loh. Nah, disitulah kemudahan. Disitulah kemudahan, karena kita mikirnya nggak aneh-aneh. Jadi gini, kalau syukur, ini tapi syaratnya harus sudah sadar dan menerima dulu loh ya. Sadar, menerima, kemudian kita syukur. Itu syukur itu kayak apa ya? Ada satu daya yang mengarahkan kita gitu loh. Contoh, ketika saya mensyukuri punya motor. Saya mensyukuri punya motor. Daya untuk merawat motor, mencuci motor itu ada. Nah, tinggal saya ikuti saja, nggak ada sulitnya. Nggak ada susahnya. Kalau kita sholat, kita sadar, kita menerima, dan kita syukur, itu sholat itu kita kayak ngikuti aja. Karena di situ ada daya tuntunan Allah. Jadi kita ngikuti aja, itulah Islam itu mudah. Jadi ada daya yang menuntun karena kita bersyukur. Orang bersyukur itu ada daya untuk menjalankan suatu kebaikan. Nah, Islam itu baik. Nah, ini kebaikan. Ya, baik. Nah, itu yang Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuktikan dan juga ada yang belum membuktikan. Nah, kita beberapa waktu yang lalu kan bicara tentang menyadari, menerima. Nah, setelah menerima ini syukur. Jadi syukurnya itu di wilayah menerima. Menerima itu dari apa yang ada. Gitu loh. Menerima dari apa yang tidak ada, namanya menerima enggak? Menerima dari yang tidak ada. Ya enggak, itu namanya enggak menerima itu. Menerima itu dari yang ada. Yang ada itu disadari. Adanya apa toh ini? Adanya tempe. Disadari tempenya diterima. Nah, setelah menerima tempe, kita bersyukur.
Allah memberikan tempe. Bukan saya bersyukur karena ada ayam, enggak. Ayamnya enggak ada. Ayam goreng enggak ada. Wong adanya tempe kok bersyukur karena ada ayam goreng, itu terus gimana coba? Kita syukurnya bener enggak ya gitu? Enggak bener. Punya sepeda motor, ya kan, sepeda motor. Saya sadari sepeda motor itu. Nah, saya menerima karena Allah memberikan sepeda motor. Meskipun keinginan saya pengen punya mobil. Nah, saya menyadari punya sepeda motor, kemudian saya menerima sepeda motor itu, pemberian Allah, dan saya mensyukuri sepeda motor gitu loh. Jadi semuanya itu baik menyadari, menerima, syukur, itu sepeda motor. Misalnya tempe ya, saya menyadari tempe, menerima tempe, mensyukuri diberi tempe. Jadi wilayah syukur itu wilayah tempe, bukan wilayah ayam goreng. Kan gitu. Pengadanya tempe. Saya bersyukur itu di wilayah sepeda motor, bukan di wilayah mobil. Karena adanya sepeda motor. Kalau ini masih muda-muda ya, banyak muda, belum punya istri, menyadari kalau belum punya istri atau pasangan, menerima kalau belum punya pasangan, bersyukur kalau belum punya pasangan, meskipun di sini keinginan punya pasangan itu sangat menggebu-gebu. Menyadari enggak punya pasangan, bersyukur kalau sudah punya pasangan. Nah, ini dikhawatirkan mengalami gangguan jiwa, gangguan pikir. Ya. Jadi kita menyadari apa yang ada, menerima apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Seperti lagunya siapa itu? Syukuri apa yang ada. Semasif hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, bukan mensyukuri apa yang tidak ada. Berarti syukuri apa yang ada itu berarti yang ada itu kita sadari dan kita terima. Nah, itulah nanti akan ada kemudahan dari Allah. Masalah pengen itu lain masalah nanti, ini baru bahas syukur gitu loh. Syukuri dulu, baru kalau mau minta ya minta, itu di lain bab. Misalnya saya punya motor, ya saya sadari, saya terima, saya syukuri motor itu. Sudah saya syukuri, ya Allah, saya bersyukur telah Engkau berikan sepeda motor ya Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, hamba ingin mobil. Nah itu baru minta mobil, gitu loh. Tapi yang ada ini diterima dulu, disyukuri dulu. Perkara minta lain. Minta itu bukan berarti tidak terima. Enggak. Saya minta, saya punya motor. Saya punya motor. Saya pengen mobil. Gitu loh. Saya punya motor, saya sadari, saya terima, saya syukuri, tapi saya ingin mobil. Saya sudah punya mobil, mobilnya tahun 90-an. Nah, saya sadari, saya terima, saya syukuri mobil tahun 90-an itu, ya Allah, karena kebutuhan keluarga harus menaiki mobil yang lebih layak, ya. Bisa lebih cepat sampai, saya mohon mobil yang tahun 2030. Wah, wah ini belum keluar mobilnya sudah. Saya minta mobil keluaran tahun
2000. Dari 90 ke 2000 kan ya. Ajar. 2000 ke tahun ke 2010. Jadi Islam itu mudah, memberikan kemudahan-kemudahan cara gitu, cara hidup gitu loh. Ya, siapa sih yang mengalami kesulitan hidup sekarang? Ayo, siapa yang mengalami kesulitan hidup? Itu pasti bisa ditebak. Apa? Pasti tidak menyadari, pasti tidak menerima, pasti tidak mensyukuri. Itu bisa ditebak. Makanya hidupnya sulit. Karena hidupnya di awang-awang. Nah, hidupnya di awang-awang. Punyanya sepeda motor, pikirannya mobil. Itu naik motor itu rasanya sudah nggak enak sama sekali sudah. Motor ini. Itu kan nggak enak. Itu pasti terjadi kesulitan hidup. Makanya Islam itu mudah, memang memudahkan kita. Kalau agama Islam itu menyulitkan hidup, jangan memeluk agama Islam. Kalau sudah beragama Islam, hidupnya masih sulit, berarti cara ngamalkannya pasti salah. Sudah diberi pisau, walik pisaunya ya, mbak ngantek sesuk ya ora ngiris wortel ora lakon-lakon. Karena apa? Pisaunya terbalik, bukan salah, jangan salahkan pisaunya. Pisaunya ini wajem. Karena kebalik. Ya kalau kebalik apa yang tajam di atas enggak apa-apa, kalau kebalik pegangnya coba. Nah, Islam bisa menjadi bumerang, bisa menjadi menyesatkan. Karena salah apa? Salah pegang. Nah, salah caranya. Gitu. Kenapa orang-orang di luar Islam membenci Islam, melihat Islam itu sebagai sosok teroris gitu? Ya, karena kita kadang-kadang salah pegang pisaunya. Bom bunuh diri. Bom bunuh diri kok di kantor polisi gitu terus piye? Kan lucu banget ya. Nah, itu. Makanya mari kita ulang lagi tentang bahwa Islam itu mudah. Islam itu diturunkan Allah itu untuk memudahkan hidup manusia, bukan untuk mempersulit manusia. Pak, sholat itu kan menyulitkan tuh Pak. Subuh-subuh suruh bangun sholat. Duhur, suruh wudhu, suruh sholat. 3 jam lagi sholat ngasar. 3 jam lagi sholat maghrib. Maghrib 1 jam lagi sholat isya. Sholat isya nanti subuh sholat lagi. Kan capek tuh Pak. Gini, manusia itu tempatnya orang yang mudah tidak sadar, betul nggak? Jangankan rentang waktu 3 jam, 1 jam, 6 jam. 1 detik aja bisa nggak sadar, ya toh? Tahu nggak percaya? Jangankan di luar sholat. Ketika sholat aja kadang-kadang nggak sadar, aku kurang rakaat ya mau. Wah, wes. Ya toh? Kenapa terjadi seperti itu? Karena kesadarannya lepas. Berarti apa? Ketika sholat kesadarannya itu cuma sepersekian detik, ingat apa gitu, dia kesaut gitu terus lupa rakaat. Ngalamun. Jadi gitu lupa. Ayo. Itu saja sepersekian detik aja sudah membuat orang tidak sadar. Diingatkan sama Allah, dah kamu sholat untuk membuat kamu sadar.
Maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Itu sudah sangat membantu kita untuk kembali merefresh lagi diri kita untuk menyadari Allah lagi gitu. Kalau enggak, boleh. Oh ada sholat aja, orang sholat aja masih enggak sadar Allah. Apalagi enggak ada sholat. Allah enggak menurunkan aturan sholat. Coba kalau orang itu enggak eling lan waspada basa Jawa. Kalau orang itu enggak sadar dan waspada, manusia itu jadi apa coba? Orang Islam itu jadi apa coba? Padahal kunci hidup itu apa? Pertama kali, sadar. Itu Pak. Setelah sadar, dididik di dalam salat. Ada menerima, ada tasbih di situ, ada tahmid di situ, ada syukur di situ. Nah, ini kita itu ya bersyukur, ada sholat itu ya bersyukur di apa ya? Jadi hidup itu enggak repot-repot gitu loh. Sudah ada apa namanya? Tata caranya gitu loh. Orang makan kan pakai tata cara, Pak. Itu orang makan enggak pakai tata cara. Repot. Baik. Jadi Islam itu mudah dan memudahkan hidup. Ya kita evaluasi masing-masing lah, saya juga evaluasi diri saya sendiri. Kalau hidup saya sulit berarti saya belum sadar menerima syukur. Wes itu aja sudah. Ayo coba Bapak Ibu evaluasi masing-masing lah. Yang di sini di Padepokan ataupun di rumah. Yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, pasti 3 tadi enggak terpenuhi. Yang sekarang diberi kemudahan hidup, pasti 3 saat ini terpenuhi. Jadi kita hidup ini tergantung pada kita. Mau mudah apa mau sulit, mau bahagia apa mau tidak. Nah, kembali ke syukur, di dalam syukur itu ada tuntunan Allah. La in syakartum la adzidanakum. Di situ ada tuntunan. Ditambah nikmatnya itu ada satu daya. Hingga tinggal kita ikuti saja. Coba ketika kita bersyukur berterima kasih kepada Allah. Paling jelas itu adalah tuntunan bahagia. Betul nggak? Bahkan ketika kita bersyukur alhamdulillah dengan terima kasih pada Allah itu wajah kita tuh jadi senyum, Pak. Wajah kita tuh kayak ketawa, bahkan ada yang sampai ketawa sendiri. Kenapa? Saking bahagianya, itu suatu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok nguyang-guyu dhewe to, Mas? Aku bersyukur sama Allah ya. Itu penerapan ya Bapak Ibu, penerapan dalam hidup bahwa memang Islam itu mudah, jangan kita persulit sendiri. Islam itu mudah ya, kalau dipermudah ya namanya dipermudah kan nyepelek gitu. Itu namanya juga salah. Nah Bapak Ibu, kembali ke belajar sadar, menerima, dan bersyukur. Ya. Jadi nanti latihan syukur pun itu bisa pakai nafas. Pokoknya bikin nafas ini berbagai variasi lah. Bisa dibuat mendekat, menerima, gitu kan. Bisa dibuat menerima, sadar, naik, nafas naik, sadar, keterima nafas turun, menerima, bisa. Ketika nafas naik, menerima, nafas turun, syukur juga bisa. Ya, silakan Bapak Ibu itu dieksplor ya, dieksplorasi sehingga ngalami gitu. Jadi merasakan syukur gitu. Nafas naik terima, nafas turun syukur. Nafas naik terima atau menyadari menerima. Menyadari terus kemudian nafas turun menerima. Ya tergantung kita mau belajar apa.
Cuma urutannya adalah menyadari, menerima syukur. Kalau belum bisa menerima, ya syukurnya pasti salah nih. Wes toh. Kalau wilayah nerima itu belum paham, pasti kesulitan untuk syukur. Karena syukur itu wilayahnya di menerima. Menerima itu wilayahnya di menyadari. Jadi kita itu enggak ngoyo-woro gitu. Hidup itu tidak di awang-awang. Tidak di langit sab ketujuh gitu. Hidup tidak di alam gaib. Kita itu enggak ada urusan sama jin, malaikat itu enggak ada urusan. Kalau dia mau ngurusi kita terserah. Gitu. Kita enggak ada urusan sama makhluk-makhluk lain itu enggak ada urusan. Kalau dia mau ngurusi kita terserah. Gitu. Urusan saya masalah gaib banyak kepada Allah, sudah titik. Enggak ada yang lain. Kalau perkara wali-wali, kemudian kekasih-kekasih Allah, sunan-sunan, itu kita doakan aja. Habib-habib yang sudah meninggal, ya kita doakan. Dia kekasih-kekasih Allah. Tapi saya enggak ada urusan gitu loh. Saya sebagai umat Islam ya menghormati, mendoakan beliau-beliau yang sudah mendahului, yang sudah menyebarkan agama Islam sampai ke tanah Jawa. Ya saya doakan. Tapi enggak ada, selebihnya sudah enggak ada. Apalagi sama malaikat. Apalagi sama jin, wah sudah. Apalagi sama sing bau reksa. Wah. Sama danyang, wah serana urusan. Kalau masalah gaib urusan saya hanya sama Allah, sudah titik. Jadi kita abaikan saja itu semua. Ya kalau mau jin bantu saya ya terserah, itu urusannya jin. Bukan urusan saya. Karena Nabi Sulaiman pun juga gitu, dia enggak minta bantuan jin, tapi jin bantu Nabi Sulaiman. Rasulullah tidak minta bantuan malaikat, tapi malaikat membantu Rasulullah. Tetap Nabi Sulaiman tetap ke Allah. Rasulullah ya tetap ke Allah. Jadi gitu. Jangan kita itu minta-minta gitu loh. Sama makhluk gaib selain makhluk gaib gitu. Kalau gaib ya serahkan kepada Allah. Ini untuk memudahkan hidup kita juga, Pak. Coba kalau hidup Bapak Ibu itu dengan jin-jin gitu, Pak. Pagi, sore, siang harus bawa sesajen. Gitu? Harus wirid-wirid dulu. Wirid itu tidak untuk mendekat ke Allah. Untuk apa? Memberi makan jin, khodam. Nah, kan repot toh. Itu yang menyebabkan matinya susah. Kenapa? Karena tiap hari dia bergelutnya bukan sama Allah, tapi sama khodam. Sama jin. Matinya susah. Kenapa? Ya tiap hari gini ribuan ini hanya untuk si penunggu apa? Penunggu ayatnya itu katanya. Yang menjaga dia ya. Ya daripada dijaga sama jin mending dijaga sama Allah, Pak. Kan sama-samanya gitu. Nah, ini mari Islam itu mudah gitu loh. Jangan dipersulit dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ruwet enggak kalau gitu? Wah. Misalnya, punya akik misalnya. Wakiknya tuh 10, Pak. Kekebalan, pengasihan, penglarisan. Pemenah dienggo kabeh. Setiap hari minta makan apa? Berupa bacaan-bacaan. Kan ribet toh, Pak. Mbak wis all in one saja. Siapa all in one itu? Allah udah cukup. Allah itu yang nglarisi yo bisa, kekebalan yo bisa. Apalagi? Wis kabeh. Lha nek iki dienggo kekebalan iki dienggo iki lak ya kaya tesi engko ngene ngarepe. Wis teleke wae. Tapi ini enggak ada apa-apanya loh, tak seleh itu 1 wong. Akiknya itu Pak, akik Pak. Ini yang kenang-kenangan ini juga.
Tapi nggak ada apa-apanya. Karena saya seneng aja. Wah, ini akik sombong, Pak. Kata orang bisa untuk pengasihan. Ah, Rangga gas. Ayo. Nah itu Bapak Ibu, mari sekali lagi Islam itu mudah. Jangan dipersulit dengan hal-hal yang aneh. Kalau memang dagangan pengen laris, cobalah dengan konsep melayani kepada pelanggan, gitu loh. Mesti laris gitu loh. Wah kok warung saya itu bagi orang kok susah melihatnya toh Pak. Kayak diabaikan gitu loh. Apa ditutup sama tetangga sebelah? Lah ditutup apa aneh? Lah wong warungmu yo mendelep tenan ora ketok ngono. Ya toh? Pasang lampu seperti ini yang terang. Pakai running text. Kemudian di jalan di depan tuh kasih banner. Gitu loh. Misalnya lampu running tag misalnya warung makan Mbak ya, warung makan gitu. Bannernya besar. Paket 5.000. Es teh, mie. Nah, mie sithik jebule. Ya ora apa-apa tapi kan orang gitu. Gitu. Jadi orang enggak ada istilah itu ditutup tanggane wis ora ono. Ya itu ada yang WA saya, Pak ini saya kok ditutup sama tetangga saya, tetangga toko sebelah ya Pak, ditutup gimana? Itu ya dibuka sendiri ya. Caranya pakai apa? Pakai lampu yang terang. Ya, ada running tag untuk menarik perhatian. Nah, di sini tuh ada penjual apa namanya? Penjual apa? Cat. Penjual cat itu untuk menarik perhatian apa? Itu balon itu loh Pak. Balonnya gini-gini. Balon iso ngawe-ngawe ya, dikasih angin bawahnya kan gini-gini sendiri. Masa ngene jin sing itu bukan jin, itu memang boneka yang dibuat agar anginnya agar tangannya bisa begini, udah dikasih angin, itu bukan jin. Wah, kayak toko catnya laris banget kok kayak toko cat itu laris sekali tuh, karena ada jinnya. Oh, jinnya sing ngarep lho sing ngene-ngene itu. Loh kalau di mana? Di situ juga ada Semar di apa? Pintu masuknya. Ya kan menarik toh Pak. Orang Jawa itu seneng toh kalau ada boneka Semar besarnya kayak gitu ya toh. Itu enggak ada isinya apa-apa, Kiai Semar bukan. Semuanya gini, sambil senyum kan seneng banget toh. Eyang Semar mempersilahkan kita masuk. Nah itu boneka bukan jin, enggak ada apa-apanya. Jadi jangan dipersulit dengan yang namanya hal-hal seperti itu. Kita cukup ke Allah. Nah, Allah itu suka memberi pertolongan kita. Seperti cerita Pak Wid tadi. 3 hari ya Pak Wid ya? Ngecor itu ya Pak Wid? 1 minggu ya Wid? Wah itu langsung ngecor berapa ini? 1 lokal atau 3 Pak? Nah 3. 1 bulan ya Pak ya? Nah itu pertolongan Allah. Harusnya hujan nggak jalan, ternyata ketika ngecor hujan berhenti. Gitu-gitu itu loh. Wah Pak Wid itu ya demite oke ya. Nyatanya udane ya mandek ngecor ya. So aneh-aneh pikirannya gitu. Karena niat ikhlas untuk kebaikan santri-santri beliau. Ya Allah ngasih pertolongan lah. Allah tuh ngasih pertolongan gitu loh. Bukan udaranya dipindah. Udah. Kayak udaranya dipindah. Enggak usah pindah-pindah. Hujan ya hujan. Tapi Allah tuh ngasih pertolongan. Ya Ibu, baik. Nah, itu Islam itu mudah, jadi semuanya coba kita, zikir kita, wirid kita, baca Quran kita, sholat kita, itu ya mulai sekarang lillah aja. Lillahi ta'ala, karena Allah. Dah, enak itu. Pikirannya itu sederhana itu, Allah. Ajak ngurus iki, jin iki, sing iki, wah.
Ya, cukup dengan Allah semuanya akan dimudahkan. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar menyadari, belajar menerima, dan belajar bersyukur pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk yang rileks, duduk santai, boleh bersila, boleh timpuh, boleh bersandar. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa belajar, ya, belajar. Konsepnya adalah belajar, Bapak Ibu. Orang belajar itu bukan diawali dengan bisa. Orang belajar itu diawali dengan tidak bisa. Jadi kalau kita mau DN, mau belajar, coba kosongkan gelasnya, kita betul-betul nol, kita tidak tahu, kita tidak bisa, maka kita minta diajari Allah. Allahumma a'ina ala dzikrika untuk belajar sadar, wa syukrika untuk belajar syukur, wa husni ibadatika dan belajar ibadah yang baik. Jadi kosong. Di hadapan Allah itu jangan rumongso iso, merasa bisa. Kosongkan sekarang Bapak Ibu, nolkan, jadilah hamba yang bodoh, jadilah hamba yang tidak bisa apa-apa, enggak bisa sadar, enggak bisa syukur, enggak bisa ibadah yang baik. Dan mari kita tengadahkan jiwa kita, tengadahkan hati kita, pikiran kita untuk menerima pengajaran dari Allah. Asyhadu bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah hamba ya Allah untuk sadar kepadamu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Ya Allah. Baik Bapak Ibu, dengan kebodohan kita, ketidaktahuan kita, mari kita kosongkan dan mulai dari nol, dari start nol, kita menyadari Allah. Di balik nafas ada Allah yang menggerakkan. Sadarilah Allah dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Sadarilah Allah dengan kebodohan dan ketidaktahuan kita. Apakah ini sadar, apakah tidak, saya enggak tahu. Saya hanya menyadari Allah dengan iman saya, bahwa Allah lah yang menggerakkan nafas saya. Nafas naik, nafas turun. Allah yang menggerakkan. Kemudian Allah yang menggerakkan tubuh kita. Menggerakkan kita dapat duduk, menggerakkan jantung, darah mengalir, saraf-saraf bekerja, semua organ tubuh hidup dan bekerja, semua Allah. Termasuk pikiran kita, yang menggerakkan pikiran adalah Allah, yang menggerakkan perasaan adalah Allah. Kita sadari dengan kebodohan dan ketidaktahuan kita bahwa pikiran dan perasaan itu Allah yang menggerakkan. Baik.
Kita sadari alam sekitar kita, Allah yang menggerakkan angin, Allah yang menggerakkan suara, Allah yang menghidupkan cahaya, dan sadari Allah yang menghidupkan alam semesta. Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal, yang menggerakkan seluruh alam semesta. Kita sadari, kita terima. Kita menerima alam semesta yang merupakan perbuatan Allah. Kita terima diri kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, karena itu adalah perbuatan Allah. Kita betul-betul grounding. Saya itu ya tubuh ini saya sadari dan saya terima. Baik. Diterima nafasnya, tubuhnya, pikirannya, perasaannya. Diterima seluruh alam semesta ini sebagai sebuah kekuasaan dari Allah. Kita terima kekuasaan Allah, keagungan Allah. Grounding Bapak Ibu, karena dari sini nanti kita akan belajar syukur. Tetap berada di bawah, tetap berada di zero, tetap berada di nol, dengan kesadaran apa yang Allah berikan saat ini, kita terima, kita terima. Di wilayah itulah kita berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Silahkan Bapak Ibu bersyukur di wilayah bawah. Di wilayah ketidaktahuan. Di wilayah nol. Kita bersyukur di situ. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terus pancarkan rasa syukur di level bawah. Keadaan ini jika Bapak Ibu bawa ke dalam kerja, maka tuntunan Allah itu akan sangat jelas. Kita bawa untuk menyelesaikan amanah, maka petunjuk-petunjuk Allah itu akan jelas. Bapak Ibu bawa ketika nyupir, ketika mengendarai motor, sadari jalannya, terima kondisi jalannya, dan syukuri keadaan jalannya. Nanti kita akan kelihatan, tuntunan Allah itu akan sangat nampak. Baik. Bersyukur di wilayah bawah Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu amati perubahan apa yang terjadi pada tubuh. Sensasi apa yang muncul. Sambil terus bersyukur. Amati dan pelajari.
Karena di situ ada tanda yang Allah berikan untuk kita jalankan selanjutnya. Disitulah letak isyarah-isyarah Allah yang menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalankan. Terus pancarkan rasa syukurnya kepada Allah. Syukur di wilayah menerima. Menerima di wilayah kesadaran. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Berlatih syukurnya, siaran akan saya tutup.